Boleh tanya dari mana? Kami dari SPKIP PGRI Safari. Ada keperluan apa di sini? Mungkin bisa saya bantu. Karena sini kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Saya selaku kepala sekolah, terima kasih atas kunjungannya. Saya terima tugas dari siswi interview sebelum kami di sini. Kebetulan saya selaku kepala sekolah memberikan waktu yang seluasnya. Silakan adik-adik mau bertanya tentang kurikulum merdeka, nanti akan dijelaskan oleh guru kami, itu baik guru kelas 1 maupun kelas 4. Nah, yang adik mau minta dulu kelas berapa? Saya sendiri saya meminta kelas 1. Oh ya, yang ini? Kalau saya guru kelas 4. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Saya Maya dari Widu Wijaya Merasi. Yang B? Nama saya Mata Anja Supriya. Saya dari Jalan Baru. Terima kasih atas kunjungannya. Tunggu dulu biar guru kami masuk ya. Ibu dari kelas 1 dan kelas 4 ya. Silakan mau bertanya apa, mungkin bisa dijawab. Karena ini kurikulum merdeka kan baru, jadi mungkin pengetahuan gurunya juga masih baru juga. Namun mungkin masih tahap belajar, tentang belajar gitu ya. Perkenalkan, nama saya Marta Anja Sungaria. Saya dari Universitas PGRI Safari. Di sini saya mau izin untuk mewawancarai Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu? Nama Ibu Leka SPGSD ya, dari PGSD, spesialisasi PGSD, dan kami kebetulan kami ini dipercayakan kelas 4. Langsung saja Bu ya, saya izin bertanya, apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka dan bagaimana tentang kurikulum merdeka itu? Kami sedikit banyaknya bisa memahami ya, karena untuk tahun ini sekolah kami ini sudah menggunakan kurikulum merdeka, dan sekolah kami juga sudah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, sehingga kami sebagai guru harus untuk memahami kurikulum merdeka itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, perbedaan apa yang mendasarkan menurut Ibu antara kurikulum merdeka sebelumnya dengan kurikulum merdeka, antara kurikulum dengan kurikulum merdeka? Gini, kurikulum merdeka itu menurut saya kurikulum yang berbentuk fleksibel namun tetap berfokus pada metode, serta guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta. Pertanyaan selanjutnya, apakah pergantian ini tidak terlalu cepat, misalnya seperti ganti materi, ganti kurikulum? Tidak, karena kurikulum merdeka itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sesudah pandemi ini kan perkembangan zamannya lebih berbeda dari yang dulu, sehingga lebih tepatnya sekarang itu menggunakan kurikulum merdeka. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum? Kalau iya, sejak kapan sekolah Ibu menerapkan kurikulum merdeka? Iya, sejak dari tahun ajaran baru kemarin, tahun 2022 dan 2023, kan tahun ajaran baru itu dimulai dari setengah tahun. Kalau tidak, apakah Ibu tahu kira-kira kapan Ibu diberlakukan di sekolah ini? Ya, sejak kepala sekolah lulus sekolah penggerak itu kami dituntut untuk melaksanakan kurikulum merdeka sebelumnya. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Iya, pernah. Kalau sudah pernah, ada berapa kali dan tingkatan apa dan insiden apa yang Ibu dapatkan? Kalau tidak, alasan apa yang menjadi kendala? Pelatihan itu ya namanya kurikulum merdeka ya, setiap 1 tahun itu kami itu dilatih ada lewat karya, ada PMO, itu PMO itu lewat Zoom. Kemudian ada tahun bulan Desember kalau tidak salah pendekatan akhir semester kemarin itu
tutornya itu yaitu Pak Dadang ya, langsung terjun ke sekolah kami melihat situasi di sini, bagaimana apa memang sudah terlaksanakan semuanya, apa belum, sudah datang semua ke sini. Dan bagaimana implementasi proyek kurma dalam pembelajaran di kelas Ibu? Implementasi hambatan ya. Oh, penerapannya itu ya disesuaikan dengan kondisi anak-anak itu tadi ya. Kalau anak itu tidak mampu, kita sesuaikan dengan tingkatannya. Itu kehendak dari kurikulum 13 itu. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Kami kebetulan di kelas 4 kami mengambil kewirausahaan ya. Di situ kami membuat konektor waktu itu ya, karena masih ada babak pandemi itu ya, kami membuat konektor dari tali bisa nanti dilihat di ruangan itu ada, kemudian dipasarkan di kelas itu juga, anak-anak itu membeli juga. Kemudian pada kesempatan yang lain, sekolah-sekolah ikut ke Palembang itu lokal kalian dibawalah karya anak itu ya, di sana ya banyak peminat. Selanjutnya, apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapan kami semoga SD kami ini bisa lebih maju lagi, karena ya kami ini pemula di sini. Kami sekolah penggerak ini gelombang kedua, kemudian pemula di SD di gugus kami ini. Nanti kami kemungkinan mau menerapkan apa jadi pemandu di gugus itu nanti ya, mudah-mudahan semua guru itu bisa memahami. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pelajar, dan seperti apa contohnya? Ya, sesuai dengan kebutuhan, karena di kurikulum merdeka itu anak itu tidak boleh kita paksakan. Anak itu punya kualitas tersendiri dan punya kemampuan bakat tersendiri. Jadi bakat anak itu kita gali. Kalau anak ini belum bisa, kita pendekatannya kalau anak ini nggak bisa buat ini, kita sudah buat yang lain. Jadi mereka bebas. Jadi anak itu bisa berkreasi sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Selanjutnya, bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Ya baik, anak-anak antusias, kemudian sangat menyenangkan. Untuk kayak pengembangan program, apakah sebelum mengajar Ibu mengapai CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Kami mengambil dari modul yang ada, terus kami modifikasi kembali disesuaikan dengan kondisi kelas dan dengan sekolah. Apa yang Ibu ketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul ajar itu hanya namanya saja ya diganti. Sebenarnya modul ajar itu sama dengan RPP zaman dulu, termasuk perangkat pembelajaran. Apakah Ibu telah membuat RPP atau modul sendiri, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silatus dibahas dalam BKG, kemudian sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Ya, mengutip itu tadi dimodifikasi kembali disesuaikan dengan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah kita sendiri. Bagaimana Ibu memasukkan unsur literasi sensitif HOS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Kita membentuk karakter anak itu tadi, kita lihat dari karakter anak. Di dalam kelas itu, yang HOS-nya harus sekian persen, yang literasinya sekian persen. Jadi kita menyesuaikan dengan anak-anak. Anak-anak nggak sama. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Kami namanya membuat ya, jelas ada hambatan, banyak sekali hambatannya. Hanya saja kami tergantung dengan ada sudah itu ada PMM namanya. Nah, dari situ kita belajar lebih banyak. Di PMM itu ada aplikasinya, terus kita download di situ. Dari situ kita lebih belajar solusinya dari situ. Apakah Ibu adalah seorang guru penggerak dan bagaimana implementasi dari kegiatan di sekolah Ibu? Kami bukan guru penggerak, tapi sekolah penggerak. Apakah sekolah Ibu adalah pertanyaan pelaksanaan dalam pembelajaran? Yang pertama, apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Jadi di awal pembelajaran sebelum
masuk anak-anak di baris dan berdoa. Dan terus kita melihat dari baris dan berdoa itu kita bisa menilai karakter anak ini biasa mandiri, terus anak ini kreatif, terus anak ini kerjasamanya gimana, gotong royongnya. Kemudian baru kita kasih pemantik sehingga anak itu bisa memasuki pelajaran itu dengan senang hati. Model atau pendekatan apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Model strategi kadang literasi, kadang belajar kelompok itu. Buku apa saja yang Ibu pegang atau yang digunakan dalam pembelajaran? Buku kami dari Kemendikbud ya, dari sudah ditentukan dari Kemendikbud yang sudah dikasih ke sekolahan. Kemudian kalau tidak ada, kami mencari untuk buku yang lain penunjang. Ya. Kadang-kadang membeli, kepala sekolah suruh beli ini untuk penunjang. Kadang membeli, jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak-anak. Media apa saja yang pernah Ibu buat digunakan dalam pembelajaran? Media gambar, kemudian media yang masuk elektronik ya. Sudah itu kan anak-anak sudah bisa, kan mereka sudah bisa apa ke depan membicarakan pengalaman mereka dengan tidak melihat dari Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam akhir pembelajaran? ya, kita tarik kesimpulan anak-anak bersama-sama, kita tarik kesimpulan. Kalau yang belum ngerti kita tanyakan lagi. Nah, setelah itu ya setelah ditarik kesimpulan anak-anak sudah mengerti semua, baru kita tutup dengan berdoa. Untuk pertanyaan terakhir, evaluasi Isi bela bentuk penilaian apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Penilaiannya itu tadi yang penilaian karakter ya, penilaiannya itu tadi karakter, contohnya kerjasama. Kemudian kalau penilaian literasinya intrakurikulernya itu ya penilaiannya masih ada juga karakter mandirinya, terus tingkat kematangan anak itu sendiri kita bisa menilai. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian tersebut? Yang apa solusinya? Ya ada hambatannya. Solusinya kita diskusi dengan teman-teman atau dengan kepala sekolah. Ini anak ini gimana? Jadi kita mempertimbangkan kembali dengan kondisi anak tersebut. Untuk penilaiannya itu dilakukan kapan? Tiap akhir kan kurikulum merdeka itu per mata pelajaran. Jadi per akhir bab ya, ada bab-babnya itu kita ulangan harian. Terus per semester ulangan semester. Karena kurikulum merdeka tidak ada tengah semester, ulang per semester. Jadi harian dan semester. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah STS atau SAS dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Kami ada kelompok kakak kita sendiri. Nah, terakhir, bagaimana proses pengembangan soal dalam asesmen? Ya dimusyawarahkan lewat KKG itu tadi. Jadi setiap buat soal itu lewat KKG. Jadi dari KKG itu dibagi di kelas 4 SD ini dapatnya ini, mata pelajaran PKN, SD lain matematika dan seterusnya. Nah, masih Hanya itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Apabila saya melanjutkan aktivitas Ibu, saya menanyakan. Sama-sama kami juga dalam pengajian ini kemungkinan masih banyak yang salah, kita sama-sama belajar ya. Kira-kira yang baik ya diambil, kalau tidak ya dihilangkan. Terima kasih ya. Apabila kami mengganggu aktivitas Ibu, kami mohon maaf. Ya, terima kasih juga atas kunjungannya. Mohon maaf juga atas mungkin jawaban dari rekan-rekan kami kurang memuaskan hati adik-adik. Silakan revisi kembali. Itulah batas kemampuan kami yang bisa kami jawab. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang masuk. Salam juga. Nah, nanti foto nggak tuh.